tidak ingin diganggu oleh sosok arwah Emen yang bergentayangan. Tuh, kalau kalian lihat mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi ini rasanya maknyus. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan juga nih, gue hari ini lagi seneng banget kawan online. Gue juga mau ngucapin terima kasih karena channel Azam Gani sudah mencapai di titik 150 orang subscriber. Terima kasih ya buat kawan online yang udah subscribe. Mungkin kesannya kayak agak berlebihan, karena kalau dilihat dari angka itu memang 150 masih sangat sedikit ya kawan online. Tapi gue tetap bersyukur karena tadinya tuh channel ini tuh dari 0 subscriber sampai di titik 150. Kalau misalnya kawan online nih 150 orang datang ke rumah gua sekarang, mungkin rumah gua tuh bakalan gak bisa nampung. Banyak banget kawan online, terima kasih banyak ya. Makanya nih buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Yang belum subscribe nih, jangan lupa dong di subscribe. Caranya gampang banget. Kalian kan ada tulisan subscribe tuh di situ warna merah. Kalian klik, kalian padamin, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian nggak ketinggalan kawan online. Gue hitung ya seperti biasa. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah. Oke, terima kasih kawan online. Ya kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gue Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zamtaror kali ini gue akan kembali membahas sebuah jalanan yang horor, yang angker, yang berada di Indonesia kawan online. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin atau ngebahas tentang topik jalanan angker atau horor yang ada di Indonesia, itu pasti selalu bikin bulu kuduk kita tuh merinding dan berdiri kawan online. Entah karena itu dari sisi nilai sejarahnya, atau dari awal sisi pembangunan jalanan tersebut, atau dari sosok-sosok penunggu tak kasat mata yang berada di sana. Nah, masih ingat kan di ingatan kalian bahwa gue tuh di video sebelumnya sempat membahas yang namanya tuh Jalan Tol Cipularang. Terus ada juga jalur Alas Roban dan juga jalur Terowongan Kasablanka. Kali ini gue akan membahas tentang misteri jalanan yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu misteri Tanjakan Emen. Tanjakan Emen dikenal oleh masyarakat setempat adalah merupakan salah satu tanjakan yang ekstrim dan juga kental dengan unsur horor kawan online. Hal yang tentunya membuat stigma di kalangan masyarakat bahwa Tanjakan Emen ini adalah tempat yang horor adalah karena seringnya terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa di wilayah tersebut. Dan kalau gua urutin rentetan kecelakaan yang pernah terjadi di sana, tentunya durasi video ini bakalan sangat panjang. Namun demikian, masih sangat segar di ingatan kita tentang sebuah peristiwa tergulingnya bus pariwisata yang menewaskan rombongan dari ibu-ibu PKK, kader posyandu, dan juga pegawai kelurahan. Bahkan dikutip dari CNN Indonesia, peristiwa tersebut menewaskan sebanyak 26 orang kawan online. Angka kematian yang sangat besar tentunya. Kisah yang paling populer adalah dari nama tempat itu sendiri kawan online, yaitu Emen. Dimana gua mencoba mengkutip dari situs Kumparan, yaitu dalam artikel tersebut ada dua versi tentang cerita sosok Emen ini. Yang pertama, sosok Emen ini adalah seorang driver atau supir oplet pengangkut ikan asin dari Ciroyong, Bandung menuju Subang. Nah, pada saat itu kejadiannya pada tahun 1964 pada malam hari. Sosok Emen ini sedang seperti biasanya, dia ingin mengantar ikan asin dengan opletnya. Namun tiba-tiba mobilnya terperosok, terguling dan akhirnya terbakar di tempat kejadian.
yang akhirnya menewaskan sosok MN ini di tempat itu. Dan setelah peristiwa tersebut, warga yakin dan percaya bahwa sosok MN ini arwahnya masih bergentayangan, bahkan suka mengganggu pengendara lain yang berani lewat pada malam hari. Gak tahu kenapa ya kawan online, setiap gua membicarakan tentang cerita horor yang berbau misteri kayak hantu gitu, hawanya tuh udah beda. Ini tuh gua udah merinding. Tuh, kalau kalian lihat mungkin di kamera gak kelihatan, tapi ini rasanya maknyus. Fakta yang tidak jarang terjadi adalah seringnya terjadi remblong pada kendaraan, mobil yang tergelincir dan akhirnya terperosok secara tiba-tiba, mobil mogok di tempat ini. Padahal pada saat baru berangkat, kondisi dari mesinnya itu udah dicek baik-baik aja. Tapi pada saat melewati tanjakan MN ini, tiba-tiba mobilnya tuh kayak mati aja gitu mendadak. Mesinnya nggak bisa dinyalahin kawan online. Bahkan hilangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan yang akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan mereka. Nah, ada juga nih yang lebih menakutkan, seringnya terjadi kesurupan secara tiba-tiba oleh penumpang bis yang pada saat itu sedang melewati tanjakan maut ini. Yang mana semakin menguatkan bahwa tanjakan MN ini adalah merupakan tempat yang sangat angker. Merinding. Dan untuk versi yang kedua tentang sosok MN ini adalah ia seorang korban tabrak lari kawan online. Pada saat ia ketabrak, nah mayatnya bukannya disemayamkan, tetapi malah dibuang begitu saja di bawah rerimbunan pohon yang berada di wilayah tanjakan tersebut. Tapi peristiwa ini tuh tidak diketahui kapan terjadinya, dan juga siapa yang menyebarkan tentang versi kedua ini juga tidak diketahui kawan online. Namun begitu, walaupun memiliki versi yang berbeda, warga tetap percaya bahwa arwah dari MN ini tetap bergentayangan dan juga sering mengganggu pengguna jalan pada saat mereka melintasi wilayah tanjakan maut tersebut. Nah, yang unik kawan online, menurut warga sekitar, apabila kita ingin melewati tanjakan MN tersebut atau tanjakan maut ini, jika kita tidak ingin diganggu oleh sosok arwah MN yang bergentayangan ada geluduk, setiap bikin horor ada geluduk. Oke, lanjut cerita. Jadi ketika kita melewati tanjakan maut tersebut, kita harus menyalakan sebatang rokok. Setelah rokoknya kita nyalahin, kita lempar ke pinggir jalan tanjakan maut ini. Nah, itu adalah simbol di mana tuh kita memberikan rokok kepada sosok arwah MN ini. Di mana MN semasa hidupnya itu tuh sangat perokok berat dan dia tuh suka merokok sambil mengemudi kawan online. Ada juga nih, supaya kita tidak diganggu, selain menyalakan rokok, kita harus klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi pada saat kita melewati jalan tanjakan maut ini. Saking fenomenalnya tentang tanjakan MN ini, banyak dari para ahli supranatural dan juga para YouTuber misteri yang berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut untuk mencari tahu kawan online sebenarnya apa sih yang terjadi di wilayah tanjakan maut ini. Nah, ada nih salah satu YouTuber misteri dari channel Kisah Tanah Jawa yang mana tuh bernama siapa ya? Gue lupa namanya tuh. Hari Kurniawan Hao atau biasa dikenal dengan Om Hao, dimana tuh dia menyatakan di channel Kisah Tanah Jawa itu pada saat kita melewati tanjakan MN ini kita harus sangat berhati-hati, waspada, terus selalu konsentrasi dan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta banyak-banyak berdoa sebagai antisipasi supaya kita tuh selamat di jalan kawan online. Karena kalau menurut dia nih, dia tuh menuturkan
faktor yang sering terjadi, hal-hal mistis yang ada di sana atau biasa dibilang tuh faktor non teknis ya, itu tuh sering terjadi kecelakaan akibat daripada makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di sana, kawan online. Om Hao bahkan juga mengatakan di channelnya bahwa di Tanjakan Emen ini juga merupakan tempat pembuangan jin, kawan online. Aduh, ini tuh leher gue kenceng banget, kawan online, segini. Sumpah, gak bohong. Terus, bagi sebagian korban kecelakaan yang berada di sana, memang sebagiannya itu dijadikan tumbal, kawan online. Nah, ada juga nih beberapa orang yang sering melakukan perjanjian dengan setan di wilayah tersebut. Gangguan gaib yang biasanya dirasakan oleh para pengendara ketika melewati jalur ini adalah tiba-tiba hilangnya konsentrasi, rasa mengantuk, yang mana tuh akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan, kawan online. Makanya nih kawan online, gue berpesan buat kalian semua, termasuk gue juga, kalau misalnya kita mau berpergian jauh, yang mana tuh kita kan pasti melewati jalanan atau bangunan-bangunan yang kita nggak tahu. Di tempat itu tuh banyak banget penunggu-penunggu yang tak kasat mata, yang asli situ dari sejak zaman dahulu kala. Alangkah lebih baiknya kita banyak-banyak berdoa supaya kita selalu dilindungi dan selamat sampai tujuan, kawan online. Dan faktor kedua adalah dari sisi teknis, kawan online, yang mana Tanjakan Emen ini merupakan tanjakan yang sangat curam, yang apabila kalau misalnya kita sedang berkendara, para driver nih, pengemudi kendaraan, apabila sedikit lengah aja itu akan berakibat fatal, kawan online. Makanya harus berhati-hati sekali pada saat melewati jalur Tanjakan Emen ini. Apalagi ketika kecelakaan di kala itu yang terjadi pada tahun 2018 lalu, yang mana run off di wilayah Tanjakan Emen tersebut masih sangat minim, kawan online. By the way, run off itu tuh kayak semacam limpasan permukaan jalan atau kayak pembatas gitu antara tepi jalan satunya dengan tepi jalan lainnya. Nah, sehingga akibat daripada kecelakaan tuh sulit diminimalisir. Bahkan, menurut laporan dari penelitian dan juga bagian pengembangan Kementerian PU atau Pekerjaan Umum mengatakan sisi kontur jalan yang berada di Tanjakan Emen tersebut memang udah salah, kawan online. Sehingga pemerintah perlu mengubah bentuk geometri yang berada di wilayah area tersebut. Ya, semoga aja pemerintah segera merealisasikannya, karena kan untuk meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi. Karena memang usaha yang dilakukan selain daripada kita harusnya berdoa, mengecek kendaraan kita sebelum bepergian, tentunya dengan cara mengubah bentuk geometri di wilayah Tanjakan Emen tersebut, atau bahkan mungkin dengan menambah area run-off di wilayah ini demi meminimalisir kecelakaan yang mungkin terjadi, kawan online. Nah, bagi kawan online yang sudah pernah melewati jalur Tanjakan Emen ini, atau mungkin nih kawan online yang tinggal di wilayah sekitar area Tanjakan Maut ini yang punya pengalaman horor, boleh banget kalian share di kolom komentar, atau bahkan ada informasi yang keliru dalam video ini dan kalian punya pendapat lain, boleh banget kalian sharing dan tulis di kolom komentar di bawah supaya kita bisa diskusi bareng, kawan online. Oke deh kawan online, mungkin cukup sekian video episode Jam Tarot kali ini. Gua minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu, kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya, kawan online. Dan buat kawan online yang mau support sosial media gua atau follow Instagram gua, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zam Tarot berikutnya. Dadah!